Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angger Fadlan dari 105. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus HIV. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian HIV, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga struktur, yang keempat penyebab penyakitnya, yang kelima gejala, yang keenam patofisiologi, yang ketujuh jenis-jenisnya, yang terakhir pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian virus HIV. Virus HIV adalah singkatan dari Human Immunofluorescence Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia dan melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit dari virus ini. Yang kedua, ciri-ciri virus HIV berbentuk bulat dan memiliki struktur genom yang berbeda dengan retrovirus, memiliki diameter sekitar 100 nanometer, dan bagian dalam virus HIV berbentuk kerucut. Yang ketiga, struktur virus HIV. Yang pertama, glikoprotein berfungsi untuk membantu HIV memasuki sel pejamu pada manusia. Yang kedua, lipid membran adalah energi yang berfungsi sebagai komponen membran sel. Yang ketiga, RNA bereproduksi dengan sel inang. Yang keempat, kapsid berfungsi untuk melindungi inti materi pada sel nukleat. Yang kelima, matriks berfungsi untuk mengatur pertumbuhan seluler. Yang terakhir, reverse transkriptase untuk mengubah genetik yang ada di dalam RNA ke dalam DNA. Yang keempat, penyebab penyakit virus HIV. Ini terjadi karena ada kontak dari cairan tubuh pada penderita penyakit ini. Yang kelima, gejala penyakit virus ini. Yang pertama, demam hingga gigil. Yang kedua, muntah-muntah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, sakit perut. Terus yang keenam, patofisiologi virus HIV. Yang pertama, hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi virus HIV. Terus transfusi darah yang terinfeksi HIV, tusuk jarum bekas penderita HIV, lalu ibu hamil yang menderita virus HIV, sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa, vagina, anus yang lecet atau luka. Virus masuk ke dalam tubuh lewat luka berdarah. Virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Terus T helper atau CD4, Markov sel B. Terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuk provirus, sel penjamu, T helper, limfosit B, Markov mengalami kelumpuhan, lalu menurun sistem kekebalan tubuh. Terus infeksi oportunistik, sistem GIT, integumen, sistem reproduksi, sistem respirasi, sistem neurologi, virus HIV, kuman, salmonella, clostridium, candida, herpes zoster, herpes simplex, candidiasis, Mycobacterium TB, Cryptococcus, dan menginvasi mukosa saluran cerna, dermatitis, Slobroweika, ulkus genital, PCP ponchomonia, meningkis cryptikosus, dan peningkatan prestasi, ruang difus bersisik volubitas kulit kering mengupas semua, demam batuk non produktif, nafas pendek, perubahan status mental kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, vomitus, demam, panas, pusing, lalu hipotermi,
bersihan jalan, nafas, pola nafas tidak efektif, diare, perubahan emulasi, gang, nutrisi, kebutuhan tubuh, resiko kekurangan volume cairan, lalu resiko kekurangan integritas kulit, terapi tremonik krim sulfame, ruam, rhinitis, papula merah muda, nyeri, resiko tinggi cedera, nutrisi pada kebutuhan tubuh, resiko tinggi kekurangan volume cairan, dan terakhir intoleransi aktivitas. Nah, yang ketujuh, jenis-jenis virus HIV. HIV terbagi menjadi dua jenis, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Lalu yang terakhir, pencegahan dan pengobatan virus HIV. Yang pencegahan yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan aman. Yang kedua, hindari alat pribadi dengan orang lain. Yang ketiga, rutin screening HIV. Nah, pengobatannya belum ada yang pasti untuk menyembuhkan virus HIV ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.